Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Saya mau berbagi pengalaman membaca Al-Quran. Yang pertama, dimulai dari nggak ngerti banget. Waktu kecil itu, ya kita disuruh baca Quran gitu. Bahkan disuruh ngafal sampai nangis. Nggak ngerti itu apa. Udah nggak ngerti, disuruh ngafal. Anak-anak males ya kadang ada sebagian anak itu kesusahan ngafal, nggak tahu. Saya termasuk itu dulu, susah banget ngafal tuh. Terus habis uh, itu masa-masa dimana disuruh ngafal tapi nggak ngerti ya. Ngafalnya cuma ayat pendek kok, tapi tetap aja susah. Ngerasa susah waktu itu, tapi syukurnya karena ada murotal Al-Quran yang dihidupin setiap hari di perumahan saya waktu kecil itu lumayan mendukung ya buat ngafal buat anak-anak kecil tuh. Terus beralih ke sesudah ngafal sedikit ayat itu kita makin besar, dan pas baca Quran itu kita udah mulai bosan kan. Akhirnya ketemu sama namanya teman-teman yang pandai baca Quran. Ada beberapa teman gitu suaranya bagus banget baca Quran, terus nadanya bagus banget, lagunya tuh pas kita dengerin itu kayak Allah Allah gitu, kayak muji-muji gitu semuanya. Teman-teman gitu kayak parah kayak gitu semua deh, pada kayak gitu semua. Jadi lumayan tertarik sih, ternyata Al-Quran bisa juga dinyanyikan gitu. Kebetulan dari kecil tuh suka banget sama musik. Terus tapi sukanya cuma sebagai penikmat ya, bukan sebagai memproduksi gitu, cuma sebagai penikmat aja. Terus akhirnya, tapi lama kelamaan itu Quran itu walaupun kita nyanyikan, kadang pas kita nyanyikan juga kita nggak bisa sebagus mereka kan. Tetap aja satu hal yang membuat menarik itu ada, salah satunya itu tadi, ternyata Al-Quran itu enak juga ya didengarin kalau pakai lagu. Tapi sayang sekali pas kita sendiri kita nggak bisa kayak gitu ya. Maksudnya pas diri kita sendiri kita nggak bisa nyanyiin Al-Quran, lagukan Al-Quran seperti orang-orang yang kiroah sama qori itu. Qoriah sama qori itu. Akhirnya beralih deh. Apa sih yang bisa membuat gue tertarik ini dari Al-Quran ini, apa sih? Hal yang paling membuat tertarik pertama kali adalah saya nggak ngerti, tapi nggak ngerti dapat pahala gitu. Itu cukup menarik gitu. Jadi walaupun kita nggak ngerti dapat pahala, alhamdulillah gitu. Baca Quran nggak ngerti, yang penting bisa baca aja deh, itu udah dapat pahala kan. Terus lama kelamaan tahu lah ya, kehidupan manusia makin tua gitu, maksudnya makin dewasa, makin tua, maka dia tuh makin berpikir tentang kehidupan, sulitnya kehidupan. Akhirnya dia pikir, ini Al-Quran gue baca doang apa gunanya gitu. Maksudnya terkadang ada sebagian begitu. Dia ngerasa kalau cuma sekedar membaca itu kayak kosong gitu. Ada hal yang didapatkan di hati itu ada, tetapi masih kurang puas. Karena masalah hidup ini perlu dapat solusi ya. Dan makanya sebagian orang berpikir seharusnya Quran ini ngasih kita solusi. Akhirnya cari deh, ini apa sih artinya. Gue nggak mau kalau baca Quran tuh cuma baca doang, gue capek kalau cuma baca doang mah apa gunanya. Sebagian orang berpikir gitu. Sebagian lagi mah santai-santai aja, baca aja itu udah cukup bagi mereka. Ini nih, saya termasuk golongan yang tadi nggak puas. Akhirnya saya coba deh baca terjemahannya, baca satu ayat, baca terjemahannya, atau baca satu halaman, baca terjemahannya. Dan yang paling membuat saya senang banget baca Al-Quran waktu itu tuh, karena punya Al-Quran yang terjemahannya itu udah membuat tema-tema gitu. Jadi dalam misalnya satu halaman itu ada 2 tema, nyambung ke halaman selanjutnya itu ada. Jadi misalnya temanya tentang Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang
Madinah misalnya, orang-orang Mekah ya, atau temanya Isra Mi'raj gitu ya, Isra Mi'raj. Nah, itu tuh enak gitu bacanya tuh, kita jadi paham. Coba deh teman-teman baca Quran, kalau nggak dibuat tema-tema per ayat, per bagian-bagian dari Al-Quran itu, pasti kita bingung. Karena ada yang ayat itu nggak nyambung sama ayat sesudahnya, itu ada banyak banget. Bahkan ada dalam satu ayat itu nggak nyambung gitu loh. Misalnya dia udah bicara tentang penyembelihan hewan ini, tiba-tiba bicaranya tentang agama, itu kayak kurang nyambung ya. Tapi ya begitulah, dengan adanya Al-Quran, ya terjemahan yang memberikan tema-tema seperti itu, akhirnya kita jadi kayak gini, kayak gini. Jadi teman-teman coba deh baca Quran yang ada tema-tema itu, pasti lumayan seru. Kita tuh jadi kayak baca cerita yang bisa dipahami gitu. Cukup membantu sih. Kalau teman-teman gimana pengalamannya pas sampai ke mencoba memahami, bisa diceritakan di bawah ya teman-teman. Komen ya. Terima kasih.